Setelah sempat tertunda, sidang pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya membacakan tuntutan terhadap 3 hakim pemvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim dituntut hukuman penjara antara 9 hingga 12 tahun. Pemirsa, dalam persidangan pada hari Selasa, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atas 3 hakim pemvonis bebas kasus Ronald Tanur. Terdakwa Erintua Damanik dituntut pidana penjara 9 tahun. Untuk terdakwa Mangapul, Jaksa juga menuntut pidana 9 tahun penjara. Sementara terdakwa Heru Hanindyo mendapatkan tuntutan paling tinggi, yakni 12 tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda 750 juta rupiah. Ketiga terdakwa adalah majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ketiganya diduga menerima suap dan gratifikasi dari ibunda Ronald Tanur melalui pengacaranya. Dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan namanya. Sementara polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dengan dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya polisi juga sudah mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan rekaman CCTV. Bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi. Yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan lebih baik. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut. Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Korban pelecehan seksual kini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainius melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta terkait dengan kasus impur gula dan juga tata niaga timah. Tersangka berinisial TB, pemirsa, diduga membuat konten-konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Ketiga tersangka adalah 2 orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, serta Tian Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan JAK TV. Tian Bahtiar diduga menerima uang secara pribadi dari kedua tersangka sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan juga menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk
menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung buka suara soal penetapan Direktur JEK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Pemirsa, dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung Selasa siang, Dewan Pers menyebut menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JEK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai seorang individu. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati
proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Barang bukti yang disita diantaranya adalah 2 kapal pesiar. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, pemirsa, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.